Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Nah, kali ini saya sedang memegang iPhone 6s. Penasaran? Tonton terus. iPhone 6s merupakan iPhone lama yang masih dapat update terbaru ini, rilis tahun 2015. Yang berarti usianya di tahun 2021 sudah 6 tahun dan masih dapat iOS 15. Melihat sekilas, iPhone ini memang sudah terlihat jadul ya, dengan ukuran bodi yang compact, kemudian layar yang kecil, dan juga hanya memiliki satu kamera utama saja. Tapi kalau dibandingkan dengan Android 2 jutaan, iPhone ini masih menang pamor. Karena di Android 2 jutaan, rata-rata bodi bagian belakang itu terbuat dari plastik. Nah, sedangkan iPhone 6s ini terbuat dari aluminium yang looknya jadi terlihat lebih istimewa gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan iPhone 8 ini pun, menurut Mas Not masih lebih keren iPhone 6s ini. Ada feel tersendiri gitu ketika melihat smartphone ini. Untuk yang senang dengan smartphone compact, ketika memegang ini pasti akan langsung nyaman ya. Dimasukkan saku juga enak, tidak terasa mengganjal. Kemudian untuk bagian display, handphone ini menggunakan layar IPS Retina display dengan ukuran 4,7 inci beresolusi HD 750 x 1334 pixel dengan kerapatan hanya 326 ppi saja. Tapi, walaupun kerapatan hanya segitu, gambar dan kontras yang dihasilkan masih terbilang tajam. Warnanya pun masih sangat natural, bahkan kalau dibandingkan dengan warna asli akan menyerupai warna aslinya ya. Semua itu berkat teknologi Retina display yang hanya ada pada iPhone. Untuk pengoperasian satu tangan juga sangat pas untuk ukuran Mas Not. Untuk ngetik juga enak, tidak kekecilan. Tapi untuk orang yang bertubuh gempal, HP ini bakal terlalu kecil ya. Di ukuran tangan Mas Not sih, ini adalah HP yang pas digenggam dan dioperasikan untuk satu tangan. Untuk membuka kunci, handphone ini dibekali Touch ID atau finger scan generasi kedua yang ada di tombol home. Untuk kecepatannya pun sudah cepat ya, setara dengan iPhone 7, 8, dan seri plusnya juga. Untuk tombol home masih menggunakan tombol mekanik biasa, sehingga terdengar ketika menekan tombol home ini. Untuk masalah chipset, memang iPhone 6s ini sudah tergolong tua ya, sudah tertinggal 6 generasi dari iPhone terbaru, yaitu menggunakan chipset A9 dengan fabrikasi 14 nanometer. Dengan fabrikasi yang masih besar ini, membuat HP ini ketika digunakan terasa sangat poros ya. Memang handphone ini hanya menggunakan baterai lithium ion berkapasitas 1715 mAh saja dan belum dibekali dengan fast charging yang ketika di charger membutuhkan waktu 2-3 jam dengan pengecasan cas standar ya 5 watt. Tapi penggunaan secara real untuk sosmed, untuk buka aplikasi yang ringan, untuk bermain game itu ya sesekali masih sanggup bertahan sampai 4 jam. Walaupun HP ini hanya menggunakan RAM 2GB saja, tapi untuk buka tutup aplikasi masih sangat nyaman. Tidak ada aplikasi yang lag atau force close sendiri ketika digunakan. Aplikasi yang sudah dibuka dan ditumpuk seperti ini pun ketika dibuka lagi tidak melakukan loading dari awal lagi ya. Kemudian untuk masalah audio, iPhone 6s ini hanya menggunakan satu speaker di bagian bawah handphonenya. Suara yang dihasilkan pun memang tidak terlalu kenceng ya, tapi suaranya lebih berbobot dari Android 2 jutaan. Tidak terlalu cempreng gitu, bassnya agak keluar walaupun memang tidak senendang iPhone 8 ini. Tapi buat kalian yang masih suka mendengarkan musik dari headset, iPhone ini masih punya lubang audio jack 3,5 mm yang menjadikan iPhone ini itu menjadi masih menarik gitu karena audio jack 3,5 mm ini. Untuk performa gaming, iPhone 6s ini masih sangat enak digunakan walaupun memang kalah di baterainya ya. Untuk sampel bermain Mobile Legends masih dapat grafis rata kanan dan masih sangat smooth. Tidak ada lag atau freeze ketika dimainkan. Cuma memang untuk suhunya menjadi sangat panas ketika kita menggunakan grafis rata kanan ini. Nah, kali ini kita ngobrolin kamera nih.
Untuk kamera belakang menggunakan single kamera beresolusi 12 megapiksel dengan f2.2 dan sensor 1:3 inci. Untuk hasilnya memang masih cukup memuaskan ya. Untuk foto dengan cahaya cukup, tone warna yang dihasilkan masih sangat bagus. Tidak terlihat seperti handphone keluaran tahun 2015 gitu. Untuk ketajaman juga masih cukup tajam ya. Masih bisa diandalkan jika kalian senang bepergian dan memfoto sebuah momen hanya dari sebuah handphone saja. Tapi untuk foto di malam hari atau cahaya yang kurang, hasilnya itu sudah harap dimaklumi ya. Karena memang teknologi yang sudah tua, iPhone ini juga belum ada untuk mode malamnya. Untuk hasil video masih cukup bagus ya, sanggup merekam format 4K 30 frame per second. Tapi sayangnya memang tidak ada untuk kestabilan apapun di iPhone ini. Untuk slow-mo juga ada dua pilihan ya, yaitu Full HD 120 frame per second atau HD 240 frame per second saja. Tulis dek. Dikir temen harus korok. Dikir temen harus korok. Kegiatan. Kegiatan kopinya orang anjing lah. Ini wis kon. Asik. Iya. Untuk kamera depan, iPhone ini menggunakan resolusi 5 megapiksel saja, tapi hasilnya masih cukup pede lah buat dijadikan foto profil WhatsApp. Untuk mengambil video maksimal hanya ada di HD 30 frame per second saja. Ya, ini adalah hasil kamera depan dari iPhone 6s ini dengan resolusi HD 30 frame per second saja. Bisa kalian dengarkan untuk suaranya seperti apa ya. Kalau untuk merekam dengan cahaya yang masih bagus sih sebenarnya masih bagus ya, walaupun memang resolusi dari kamera depan ini cuma 5 megapiksel saja, dan pencahayaan yang saya lakukan itu dari fog lamp ini ya. Yap, terlihat ya. Masih cukup lumayan bagus lah kalau memang pencahayaannya masih memungkinkan. Dan cukup segini dulu ya video dari Mas Not tentang iPhone 6s ini di tahun 2021, dimana iPhone ini masih sangat layak digunakan sehari-hari, bukan cuma dijadikan handphone kedua kalian ya, tapi digunakan sebagai daily driver pun handphone ini masih sangat layak digunakan. Cuma memang iPhone ini kalanya itu ada di baterainya yang terbilang boros di tahun 2021 ini. Tapi untuk masalah performa kemudian hasil kamera, iPhone ini masih bisa diandalkan dan mungkin malah masih bisa mengalahkan Android 2 jutaan di tahun 2021 ini. Nantinya pun iPhone ini bakal Mas Not jadikan daily driver ya, menggantikan iPhone 8 yang ini. Ya mungkin ada 1 minggu atau 2 minggu sebelum iPhone ini bakalan Mas Not jual lagi ya. Oke, yang berminat dengan iPhone ini stay tune terus ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe, biar Mas Not semakin berkembang. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.